Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Semangat Galbay, semangat membangkrutkan dan menghancurkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ya. Jangan pernah lesu, jangan pernah kendor. Kita berjuang bersama-sama. Bagi Anda yang sudah gagal bayar, lanjutkan. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Kita selamatkan generasi-generasi muda dari jeratan pinjaman online. Oke, untuk generasi muda dan yang belum pernah terjerat pinjol, jangan pernah sekali-kali pinjam ke pinjol. Oke, semoga rezeki kita semua dibukakan dan dimudahkan di tahun 2024 ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, di video kali ini saya merasa sedih, merasa tersayat hatinya karena melihat berita yang sangat tidak berkualitas ya. Nah, tapi kita bisa belajar dari sini juga bahwa ketika kita galbay, jangan sampai setan itu menguasai pikiran Anda. Oke, langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, ini saya mendapatkan dari grup Facebook Raja Galbay. Di sini ada foto dari Instagram TXT viral gitu ya, nggak tahu saya juga. Nah, di sini judulnya wanita di Pacitan tega racuni pelajar MTS dengan sianida gara-gara terjerat pinjol. Gitu ya. Jadi ada seorang wanita yang nggak tahu umurnya berapa meracuni anak MTS dengan sianida gara-gara terjerat pinjol. Saya tidak mau membuka IG-nya, saya tidak mau tahu ceritanya seperti apa karena buang-buang waktu sudah terjadi dan menguras pikiran dan tenaga saja ya. Masih mending kita perbaiki diri kita sendiri. Gagal bayar di pinjol itu ada satu cara untuk membersihkan nama Anda. Ya, sehingga Anda tidak perlu meracuni anak-anak MTS ya dengan sianida, nggak perlu. Ya kan? Anda tidak perlu bertengkar dengan orang tua, dengan pasangan Anda. Ya, karena Anda gagal bayar pinjol. Ya, itu bisa loh seperti itu, ya. Dan sudah dibuktikan banyak sekali yang memakai cara ini. Ya, daripada kita ini ya meracuni anak, membunuh orang lain, mengakhiri hidup sendiri, bunuh diri, cerai dengan pasangan, bertengkar dengan orang tua, masih mending kita selamatkan diri kita sendiri demi kebaikan ya. Pinjol ngapain dibela-belain ya, ngapain bela-belain pinjol, ngapain gede-gedein pinjol. Oke, masih mending saya selamatkan diri kita sendiri. Oke, nah Bang, bagaimana Bang caranya menyelamatkan diri kita ketika kita ini gagal bayar banyak, didatangi DC lapangan, disebar data, orang tua tahu, istri atau suami tahu, bagaimana caranya Bang? Tolong Bang, kasih tahu saya. Nah, Anda wajib simak baik-baik. Ya. Nah, jika Anda googling dengan keyword atau kalimat KTP dipakai pinjol seperti ini ya, Anda akan menemukan beberapa berita yang judulnya itu pencurian data oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, di sini dari CNBC News ada KTP di Google dipakai orang untuk pinjol, OJK ambil langkah. Lalu selanjutnya cara mengatasi KTP disalahgunakan untuk pinjol ilegal. Nah, ini dari Kompas TV 9 Oktober 2023, masih sangat fresh sekali. Itu lalu sangat beresiko nik atau KTP elektronik jangan dipakai untuk dan lain-lain. Lalu ada lagi KTP dipakai orang lain untuk pinjol, apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi Anda bisa memakai kambing hitam yang gemuk ini, mumpung lagi viral ya di CNBC 2 hari yang lalu dan The Kompas ini 9 Oktober gitu ya. Anda bisa menggunakan kambing hitam ini untuk membersihkan nama Anda ya. Zaman sekarang ini sedang marak yang namanya pencurian data dan para masyarakat Indonesia pun sudah mengetahui hal-hal tersebut. Jadi sudah tidak aneh jika data-data Anda tercuri. Oke. Nah, tapi ada yang harus Anda lakukan jika Anda ingin kondar-kondar Anda ini benar-benar yakin bahwa Anda ini telah dicuri datanya. Nah, cara ini juga tidak perlu dilakukan bagi orang-orang yang sudah tidak peduli dengan pinjolnya. Makin Anda tidak peduli dengan pinjol, makin tidak repot hidup Anda. Ya, apapun resikonya hadapi. Resiko dipinjol hanyalah masuk slik OJK. Yang kedua, kemungkinan didatangi DC lapangan. Itu sangat mudah sekali. Ya, tapi bagi orang yang baru galbay dan ingin menyelamatkan namanya, Anda wajib melakukan hal ini. Nah, di sini ya, ini adalah broadcast WA, oke? Broadcast WA ini berisi
info bahwa data-data Anda telah digunakan oleh orang lain atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, nah ini ya, Anda bisa meniru broadcast seperti ini. Mari kita baca. Just info. Oke, teruntuk semua diberitahukan kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, dan lain-lain melalui pesan WA ini. Saya ingin memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian data yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap saya. Anda tulis nama lengkap Anda gitu ya. Di sini contoh saja Hendrik Morgan misalkan. Nomor 2, foto diri. Yang ketiga, foto pegang KTP. Yang keempat, daftar kontak. Yang kelima, riwayat telepon. Yang keenam, riwayat SMS juga. Dan yang ketujuh adalah galeri foto dan video. Oke, lalu saya meminta maaf atas keteledoran saya ini yang memberikan data saya yang awalnya untuk mendaftar ke toko Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk menjadi reseller. Nah, namun entah kenapa data saya bisa disalahgunakan untuk dipakai ke pinjaman online. Nah, kenapa Anda harus beralasan bahwa Anda menjadi reseller di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain di e-commerce Indonesia gitu ya, karena bisa saja DC itu menyebarkan data Anda dengan cara mengirimkan foto ketika Anda memegang KTP ya. Nah, di Shopee, di Tokopedia atau di reseller-reseller lainnya itu mewajibkan Anda untuk mengunggah foto diri dan foto KTP. Jadi nanti biar nggak ada yang nanya, kok bisa pencurian data tapi pinjol ini dapat foto sedang megang KTP dan lain-lain. Nah, ya. Nah, Anda bilang itu salah satu syarat waktu ketika saya menjadi reseller atau ketika saya mendaftar ojek online. Itu kan disuruh foto dengan megang KTP gitu. Oke? Dan kasus ini pun sedang viral di dunia maya. Banyak yang menjadi korban pencurian data untuk dipakai ke pinjaman online. Saya sedang mengusahakan agar kasus ini bisa cepat terselesaikan. Dan untuk sementara mohon bantuannya. Jika ada yang menagih kepada rekan-rekan di sini, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah dibalas sedikit pun. Di zaman sekarang banyak kejahatan yang terjadi. Saya berharap rekan-rekan semua terhindar dari hal-hal yang telah menimpa saya ini. Terima kasih Hendrik. Gitu ya. Nah, ini Anda bisa membroadcast pesan seperti ini ke orang-orang yang terkena penyebaran data atau pinjol yang menghubungi di luar kondar. Anda bisa seperti ini. Nah, misalkan, aduh bang, saya kurang pede nih kalau harus broadcast seperti ini. WA penyelamat nama baik Anda. Nah, sekarang saya akan mencoba merubah mindset Anda. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada berita dari CNBC News, isinya seperti ini. Saya tidak pernah ditagih bayar cicilan pinjol. Data saya dicuri kayaknya. Nggak tahu bocor di mana, ujar Indra kepada CNBC News. Lalu di sini ada lagi, saya nggak tahu, tiba-tiba saja ditelepon dan ditagih. Beberapa waktu itu kebetulan banget saya sedang pegang cash. Jadi nggak pernah cek saldo ATM atau mutasi, ungkap Aisyah. Pas ditagih, itu ternyata emang ada saldo masuk. Saya mau mengembalikannya yang mereka transfer, tapi tidak dengan bunganya. Gitu. Nah, ini dari CNBC News, gitu ya, terpercaya. Jika masyarakat bisa percaya bahwa Mbak Aisyah ini datanya dicuri, maka orang lain pun bisa percaya bahwa data Anda pun dicuri. Gitu ya. Mbak Aisyah itu yang tadi itu sangat percaya diri memberitahukan bahwa data saya telah dicuri. Saya tidak tahu menahu. Gitu ya, itu kepercayaan diri. Nah, maka dari itu saya tadi bilang hal ini bisa mengembalikan nama baik Anda 90% dan 10%-nya adalah kepercayaan diri Anda. Ya, jika Anda percaya diri, maka semua orang pun akan percaya. Dan Anda ketika ingin membroadcast pesan seperti ini, Anda juga wajib mencantumkan linknya, ya. Link seperti ini, KTP di Google dipakai orang untuk pinjol. Bisa juga dipasang di status WA Anda. Aduh, ini saya kena, gitu kan, pantes lagi viral, gitu kan. Seperti itu, ya. Nah, bagi orang yang memang menjadi korban pencurian data, Anda juga bisa melakukan hal seperti ini. Broadcast WA seperti ini dan juga menyertakan link-link yang seperti ini, gitu ya, bahwa pencurian data ini sedang viral. Oke? Nah, ini juga bisa membantu Anda di kantor Anda.
ya broadcast seperti ini gitu kan. Tapi di kantor itu yang paling penting adalah yang menerima teleponnya, telepon kantor Anda gitu. Siapa yang menerima telepon kantor Anda? Nah, Anda dekati orang itu, Anda ngobrol baik-baik, ya lalu Anda minta tolong bahwa ketika ada yang menanyakan tentang saya, bilang tidak ada nama saya di sini. Orangnya sudah resign bisa, orangnya tidak pernah bekerja di sini gitu kan. Kalau pinjolnya ngedebat orang yang nerima kantor itu, ah bohong nih. Misalkan DC pinjolnya bilang gitu, ah bohong nih, masa sih nggak kenal orang bener, dia ini karyawan di PT Anda itu, ya kan. Nah, orang yang menerima telepon itu wajib menjawab, memangnya ketika orang itu mencantumkan kantor ini, Anda menelepon saya? Ya, saya sangat tahu siapa saja yang menelpon untuk konfirmasi tentang pinjaman-pinjaman seperti kartu kredit, KPR, dan lain-lain ya. Anda pinjol tidak pernah mensurvei atau menelpon kantor ini ya. Jadi Anda ini sudah melakukan kegaduhan dan akan saya laporkan pinjol Anda. Saya sudah dapat nama pinjol Anda. Gitu. Ya. Ya semoga karyawan yang menerima telepon dari luar itu mau bekerja sama dengan Anda. Anda juga harus baik-baik dengan dia gitu ya. Setelah gajian Anda berikan minuman ya yang agak mahal dikit lah gitu kan, Starbucks atau apa gitu kan, seperti itu. Nggak apa-apa ya. Hitung-hitung nambah temen juga. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.